warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil dari podcast kami tentang materi biologi. Perkenalkan, nama saya Jaya Tito. Perkenalkan, nama saya F. Rizal. Perkenalkan, nama saya Wira Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mario. Perkenalkan, nama saya Andre Pratama. Perkenalkan, nama saya Reka Wisnu. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh Andre. Silakan Andre. Kali ini saya akan membahas tentang amitosis, adalah pembelahan langsung tanpa tahapan pembelahan sel. Biasanya terjadi pada bakteri. Terus kedua, saya akan membahas tentang mitosis, terjadi pada sel tubuh makhluk hidup multiseluler, sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada sel gamet, sel telur dan sperma yang terjadi pada makhluk hidup multiseluler. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama apa itu replikasi DNA dan elongasi. Replikasi DNA adalah proses di mana molekul DNA membuat salinan dirinya sendiri. Elongasi adalah tahap dalam replikasi di mana enzim DNA polimerase menambahkan nukleotida ke untai baru DNA yang sudah tumbuh. Ini memastikan terbentuknya dua molekul identik dari satu molekul asal. Terus selanjutnya apa itu dinding sel dan membran plasma mulai terbelah. Dinding sel adalah lapisan luar pada sel tumbuhan, bakteri dan fungsi yang memberikan hubungan struktural. Membran plasma adalah lapisan tipis yang mengelilingi sel dan mengontrol pertukaran zat dengan lingkungan. Proses pembelahan dinding sel disebut mitosis atau meiosis, sementara membran plasma terlibat dalam pembelahan sel melalui sitokinesis. Terus selanjutnya apa itu septrum terbentuk dan DNA terpisah. Pembentukan septrum terjadi pada akhir tahap sitokinesis selama pembelahan sel. Septrum adalah pemisah fisi antara dua sel anak setelah inti sel terpisah melalui mitosis dan meiosis. Pada saat yang bersamaan, DNA telah terpisah dengan adil, memastikan bahwa setiap sel anak menerima salinan lengkap materi genetik yang diperlukan. Terus yang terakhir, apa itu sel terpisah menjadi dua? Proses ketika sel terpisah menjadi dua disebut mitosis. Mitosis adalah pembagian sel yang menghasilkan dua sel anak identik dengan sel induknya. Tahap-tahap mitosis melibatkan pembelahan inti sel dan kemudian pembelahan sitoplasma, sehingga dua sel anak terbentuk. Masing-masing memiliki salinan lengkap DNA dari sel induknya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mario. Baik, yang selanjutnya yaitu telopase. Ini ya telopase. Telopase, kromosom anakan diputus spindel merupakan tanda dimulainya telopase. Terbentuknya membran inti baru, anak inti baru dan menghilangnya spindel terjadi sebelum fase ini. Dengan terbentuknya dua buah inti baru, maka di tengah sel terbentuk dinding yang baru berlangsung sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Saya akan mempresentasikan tentang sitokinesis. Sitokinesis adalah bagian dari proses pembelahan sel, yaitu sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi dua sel anak. Pembagian sitoplasma dimulai selama atau setelah tahapan akhir dari pembelahan inti dalam mitosis dan meiosis. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang anafase. Anafase, kedua kromatik dalam satu kromosom, sering disebut kromatik kakak beradik. Masih dihubungkan oleh satu sentromer dan terletak di bidang ekuator sel. Kromosom berada di tengah bidang ekuator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang profase. Memasuki profase kromatin mengalami kondensasi membentuk kromosom. Kromosom cepat memendap dan menjadi lebih tebal. Tiap kromosom terdiri atas dua kromatin yang dihubungkan oleh sebuah sentromer, nukleolus, dan membran inti menghilang. Akhir profase terbentuk spindel. Baik, sekian dari presentasi kami. Selamat sore dan terima kasih. Kamsahamnida. Assalamualaikum.